Pertanyaannya, bagaimana cara kita memadukan antara pikiran, emosi, dan kemauan kita? Percayalah, segala sesuatu itu firman. Semua pakai firman. Semua pakai firman. Tadi Filipi 4 ayat 8. Itulah yang menyucikan, membereskan pikiran kita. Masukkan yang positif. Kalau pikiran kita dibenarkan, dikuasai oleh firman, maka emosi kita tiap kali meledak. Pikiran kita berkata apa pada emosi kita? Ngapain kamu ribut? Ngapain kamu marah? Karena pikiran yang dikuduskan oleh firman, maka kemauan juga akan dikendalikan oleh pikiran itu. Dalam 2 Korintus pasal 10, Paulus menyatakan bahwa peperangan yang terbesar dalam hidup kita itu di pikiran kita ini. Catat ayatnya dibaca di kamar. 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. Itu peperangan yang paling hebat, yaitu di pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita dikuasai dengan firman, maka emosi, kemauan akan ikut semuanya. Karena ini pusatnya. Sama, kalau emosi kita dikuasai firman, maka kemauan kita, pikiran kita juga akan benar. Kalau kemauan kita dikuasai firman, maka tidak akan ada keinginan-keinginan dosa, kemauan-kemauan yang aneh-aneh. Jadi semua masukkan firman. Contoh, orang tidak kenal komunis, tidak mengerti komunis, tapi satu hari ada orang pinjami dia buku komunis dan dia pelajari, pikirannya jadi apa? Jadi komunis. Nah, firman juga begitu. Maka itu banyak orang membaca Alkitab tapi sebagai pengetahuan, bukan sebagai pengalaman hidup. Mulai hari ini, semua firman kita baca, renungkan, masuk dalam hati, jadi kehidupan. Bagi saudara yang baru kenal saya hari ini dan kemarin, dari kemarin sampai hari ini 3 kali saudara sudah dengar firman yang saya sampaikan. Temukan coba, saya bicara apa saja, saya pasti pakai ayat. Betul tidak? Ini firman. Maaf, para pengkhotbah, para dosen, pengajar, kalau besok kalian jadi hamba Tuhan, pengkhotbah jadi pengajar, ingat, maaf, saya tidak setuju kalau kita sampaikan firman itu membahas buku lebih banyak dari Alkitab. Itu salah besar. Kalau kita khotbah, kita ngajar, saudara, penulis ini berkata begini dan ini teorinya. Maaf, saya baca banyak buku. Kalau saudara ke rumah saya punya koleksi buku ribuan. Saya baca banyak buku. Tapi saya kagum, kalau saya ngajar firman, nggak ada buku yang keluar. Semuanya ayat Alkitab, semuanya firman. Mengapa? Saya hormat kepada para penulis buku, tapi saya lebih hormat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Karena firman ini segala-galanya. Untuk apa bicara pada orang sudah mati? Penulis ini pada abad yang kesekian, ngapain dibahas orang sudah mati? Bahaslah Alkitab yang gak habis-habis. Kita diperkaya oleh firman. Betul? 3 kali sudah dengar saya ngajar, semuanya ayat Alkitab. Karena Alkitab ini luar biasa. Jelas ya? Firman. Yang kedua pertanyaan, Tuhan berkata kalau kita menginjil itu lewat pergaulan yang paling tepat. Bergaul dengan orang. Nah, dengan bergaul maka kita bisa meneliti anatomi kejiwaannya. Oh, setelah seminggu kita kenal, orang ini suka makan betul. Nah, kita teliti kenapa dia suka makan. Sambil bergaul itu, lewat pergaulan.
Yang kedua dengan hikmat Roh Kudus. Itu percepatan namanya itu. Dengan hikmat Roh Kudus. Itu dua cara. Oke? Yang berikut siapa duluan tadi? Berdiri kamu. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Bapak tadi mengatakan bahwa binatang dengan manusia itu punya pikiran, Pak. Jadi binatang tidak kreatif. Jadi yang saya tanyakan di sini, Pak, bagaimana halnya dengan semut, Pak? Apakah semut tunggal kreatif? Bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa ayolah belajar kepada semut. Apakah semut tidak kreatif? Iya. Terima kasih. Semut itu pintar. Binatang itu pintar, tapi tidak kreatif. Enggak, apa sih bedanya kreatif itu? Saya cari kata-kata yang tepat sekali ya. Sepintar-pintarnya semut, bisa nggak dia berubah pola hidup? Coba jawab, bisa nggak semut berubah pola hidup? Nggak bisa. Binatang itu ya ke situ terus, nggak bisa ganti-ganti. Lebah, jangan bilang semut. Saya kagum dengan lebah. Pernah lihat lebah? Rumah mereka kotaknya segi apa? 5, bukan 6. Bayangkan sampai hari ini tidak ada kotak lebah itu nggak simetris. Semuanya sama, ukurannya tepat. Ayo, waktu mereka buat sarang bawa sentimeter. Itu yang saya kagum. Mereka pintar tapi tetap tidak kreatif. Karena semut tidak bisa merubah pola hidupnya. Lebah tidak mungkin akan buat rumah segi 4, segi 8, segi berapa, enggak ada. Dari dulu sampai sekarang ya itu. Cara penyerbukan ya itu. Burung, wah saya kagum pada burung. Saya tuh waktu masih kecil suka perhatikan burung buat sarang. Pinternya luar biasa. Burung itu pintar. Saya pernah gini belajar. Waktu dia terbang pertama, helai atau rumput daun kering yang pertama dia letakkan di atas pohon itu. Pertanyaannya, ada enggak teman burung suruh jaga? Tolong ya teman pegangi dulu. Yang satu, aku terbang lagi cari 2. Ada tidak? Enggak ada. Tapi burung itu sombong. Orang kalah kaya dengan burung. Dalam hal apa? Buat sarang burung itu susah atau gampang? Coba jawab, susah atau gampang? Susah. Mau coba nanti keluar dari gedung ini, ikat tangan kita semua ke belakang dua-dua, pakai mulut kita cari rumput kering buat sarang burung. Bisa nggak? Begitu burung itu selesai buat sarang, betinanya bertelur. Nah ini saya ingin belajar, ingin ngajar kalian. Tidak boleh ada orang muda mikir kawin sebelum buat sarang dulu. Malu dengan burung kamu. Betul tidak? Burung saja buat rumah dulu, baru kawin dan bertelur. Kalau burung nggak buat sarang dulu, terus bertelur, ntar dia bersarang di rambut kepalamu situ. Burung aja tahu aturan, buat sarang dulu. Nah jadi cewek-cewek dengar, kalau ada cowok dekati kamu tanya rumahnya di mana, tanya dulu gitu. Jangan cuma asal mau dikawini saja, goblok kamu. Nah tapi begitu telurnya menetas, anak-anaknya dipelihara, begitu anak-anak burung bisa terbang, sarangnya dipakai lagi atau dia buang buat baru. Itu yang saya iri hati dan tersinggung. Ayo, siapa pernah ketemu konglomerat orang kaya raya? Begitu kawin, begitu buat rumah, dia kawin, punya anak, anak besar rumahnya dibuang. Siapa lebih kaya? Burung. Sepintar-pintarnya burung nggak punya kreativitas. Ada burung buat rumah gaya Itali, rumah gaya Eropa, nggak ada. Ya itu jelas pertanyaanmu. Jadi nggak kreatif tapi pintar. Kreatif itu perubahan demi perubahan. Itu namanya kreativitas.
Kalau orang buatnya sama terus dibilang kreatif tidak? Ya sudah. Yang ketiga, keren kamu. Cepat. Baik. Dalam penjelasan kita menuliskan bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu jiwa, roh, dan tubuh. Pada jiwa itu dijelaskan timbul suatu natur dosa, yaitu keinginan, kemauan, pikiran dan keinginan tadi. Jelaskan menurut pendapat Bapak tentang suatu pujian yang mengatakan bahwa jiwaku merindukanmu. Yang kedua yang berjudul jiwaku haus akan kasihmu. Nah, dalam pujian ini bukankah dalam adanya suatu kesatuan antara jiwa dengan roh? Tapi dan juga dijelaskan bahwa jiwa itu dikatakan nyawa yang ada hubungannya dengan darah itu. Ya. Nggak ngerti yang terakhir bagaimana? Yang terakhir jiwa dengan nyawa. Gimana? Ya, adanya suatu hubungan. Ya, oke. Nah, ini contoh kalau teologi itu ngawur. Saudara dengar baik-baik. Saudara lebih percaya lagu atau firman? Ya sudah, lagu jangan dijadikan firman. Buku-buku teologi sekalipun itu bukan firman, itu buku buatan orang. Jangan dibahas. Bahasa Alkitab. Kok nggak amin? Alkitab itu nggak pernah habis untuk dibahas. Kenapa kita mesti bahas teologi tulisan orang? Apalagi bahas lagu, jangan dibahas. Itu buatan manusia. Nah, ini bukti bahwa kita sangat terpengaruh dengan buku dan tulisan orang, bukan firman. Jadi itu cuma pembahasan. Jiwaku haus, rohku haus. Itu cuma pembahasan. Kalau jiwa haus, roh haus, memang dalam hukum matematika, kalau A sama dengan B dan C sama dengan B, maka AB sama dengan CD. Itu betul. Kalau kamu nyanyi jiwaku haus, terus ada lagu rohku haus, berarti jiwa dengan roh sama. Bukan begitu firman Tuhan. Buktinya binatang tidak punya roh, betul? Karena yang punya roh cuma manusia. Nah, kamu percaya firman atau lagu? Asal percaya lagu. Jadi firman yang berkata Kejadian 2 ayat 7 tadi, bahan dasar manusia dan binatang sama dari apa tadi? Debu tanah. Binatang nggak punya roh, kita punya roh, maka itu kita bisa merindukan Tuhan. Kalau lagu itu berkata jiwaku merindukan Tuhan, bukan berarti dia itu roh. Tidak, itu cuma lagu. Yang mulai hari ini lebih banyak belajar di firman, jangan buku-buku. Firman itu gak habis-habis. Saya sudah jadi hamba Tuhan 38 tahun lebih saya ini khotbah. Tapi Alkitab gak pernah habis dibahaskan di khotbah. Maka itu saya gak suka kalau saudara belajar buku atau menghargai tulisan orang lebih daripada tulisan Alkitab. Lagi sekali saya baca buku. Jelas? Yang berikut, yang satu lagi apa itu? Belum jelas. Saya berdiri. Dalam imamat tadi mengatakan bahwa nyawa segala makhluk di dalam darahnya. Iya, ya. Jadi adanya nyawa itu dikatakan jiwa. Terus memiliki hubungan dengan darah. Setelah kematian jiwanya itu apakah ikut bersama atau bagaimana? Ya, oke. Pertanyaan bagus. Binatang mati dan manusia mati itu sama, jiwanya ikut mati. Roh itu yang ke surga. 1 Korintus 15. Tolong cari saya ayat ini, saya gak lupa. Di ayat berapa? 1 Korintus 15 pokoknya ada ayat berbunyi, daging dan darah tidak bisa mewarisi surga. Tolong baca, carikan saya ayat itu supaya kita semua yakin. Jadi nyawa dan roh itu beda, nggak usah ngotot. Alkitab berkata begitu, ya kita percaya saja. Dunia kedokteran aja percaya. Ya, jadi nggak usah bingung. Ayat berapa ya? 1 Korintus 15 ayat yang ke 8.
daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Pokoknya 1 Korintus 15. Bukan yang daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan surga. 50. Coba lihat. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, ayat 50, yaitu bahwa apa dan apa? Daging itu tubuh dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak akan binasa. Jadi ini firman, bukan nyanyian. Darah tidak bisa masuk surga. Begitu binatang mati, manusia mati, jiwanya habis, rohnya yang diadili. Duh, banyak lagi, nanti dulu begitu gantian yang lain. Oke, kasihan yang lain nggak ada. Terima kasih. Ya. Tadi semua penjelasan Bapak saya sudah tangkap tentang perbedaan antara manusia dan binatang. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana juga yang tertera di dalam Alkitab Khotbah pasal 3 di ayat 18-21 di sana dikatakan bahwa manusia itu tidak ada perbedaan daripada binatang. Bahwa di sana pun dikatakan manusia mati pun dan binatang juga mati, dan di ayat 21 di sana dikatakan bahwa kalau seandainya manusia mati, dan siapa yang mengetahui bahwa nyawa manusia dari surga dan nyawa binatang turun ke bumi. Ya. Kamu baca baik-baik, itu bicara nyawa semua, bukan roh. Loh, jangan tapi dulu dengar dulu, saya belum ngomong. Pengkhotbah latar belakangnya itu kekecewaan Salomo. Betul tidak? Dia kecewa dengan hidup karena begitu banyak dosanya. Kekayaan yang tak terhitung, kaya nggak Salomo itu? Hikmat, kepintaran yang hebat. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, perzinanya luar biasa. Istrinya berapa? Istrinya 1000. Maka dia berkata, ternyata aku ini nggak lebih daripada binatang. Jadi dia menghukum diri sendiri. Itu kita khotbah. Jadi kalau manusia tidak bertobat, sama dengan binatang. Siapa mengurus orang jahat? Nah, itu dia. Jadi konsepnya salah. Bukan berarti manusia sama dengan binatang. Tidak. Karena ada kejadian 2 ayat 7 tadi. Oke? Jelas? Mau tanya apa tadi kamu yang terakhir? Nah, tadi Bapak sempat katakan bahwa itu masalah nyawa, tapi bukan juga dalam arti bahwa nyawa itu juga bersama dengan roh. Nah, ayatnya bilang tidak. Itu kan cuma pendapat manusia. Kalau nyawa dengan roh itu sama, tapi Alkitab tidak. Kalau sama, kenapa dibedakan? Ada tubuh, ada jiwa, dan ada darah. Dan kata itu sempurna, semuanya kudus. Kenapa ada ilmu jiwa? Ya karena jiwa perlu dipelajari. Kenapa ada pelayanan rohani? Karena ada roh. Pokoknya percaya Alkitab dan percaya otakmu. Loh, serius kan? Ini susahnya orang teologi. Sebetulnya kata teologi itu salah. Sama seperti biologi. Ilmu tentang apa? Tentang kehidupan. Geologi, ilmu tentang apa? Bumi. Astrologi, ilmu tentang apa? Nah, teologi itu ilmu tentang Tuhan. Ini goblok. Tuhan itu pribadi absolut. Mau dilogikakan bagaimana? Maka itu teologi, itu menentang firman Tuhan. Orang yang belajar teologi, dia jadi sombong dan dia berkata lebih pintar dari Tuhan. Karena logika. Saya belajar teologi. Buku-buku teologi saya banyak. Tapi saya nggak pernah pakai untuk hidup dan untuk pelayanan. Itu cukup untuk sampai pengetahuan otak saya saja. Maka itu kenapa saya bisa menerangkan seperti ini, saudara. Sungguh mengerikan teologi. Orang yang belajar teologi melahirkan doktrin. Tapi orang yang mengenal Tuhan melahirkan kebenaran. Itu bedanya. Doktrin, ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Doktrin itu memecah belah.
Lihat orang-orang yang pegang doktrin Calvinis, orang-orang yang pegang doktrin Advent, orang-orang pegang doktrin Katolik, orang-orang pegang doktrin Armenia, doktrin Baptis, doktrin Luther, pecah sampai hari ini. Enggak pernah aku, padahal Alkitabnya satu. Kenapa? Karena yang diasah logika. Jadi orang teologi senangnya adu pikiran. Dan itu wajar. Sama seperti saudara belajar karate, belajar bela diri. Begitu diserang, langsung keluar jurusnya, bukan? Begitu orang teologi. Begitu muncul kebenaran, didebat. Karena dilatih adalah logika, bukan kebenaran. Ngeri, saudara. Belajarlah teologi, tapi bukan untuk itu. Jadi nyawa dengan roh itu beda. Alkitab bilang begitu, mungkin teologimu yang bilang tidak. Tapi Alkitab bilang. Saya ingin katakan kepada semua teolog, hormati firman lebih daripada tulisan siapapun juga. Setuju tidak? Jangan hormati tulisan manusia. Itu kejahatan. Calvin sudah lama mati, ngapain disebut-sebut? Luther sudah lama mati, ngapain dibangkit-bangkitkan lagi? Bangkitkan dan sebutkan firman Tuhan. Jelas sekarang? Yang berikut siapa tadi? Oke, mau sini dulu. Ya, terima kasih Bapak. Saya ingin menjelaskan tadi yang pertama, sesi pertama Bapak pernah menjelaskan bahwa jiwa itu di dalamnya ada pikiran. Terus di dalam Yesaya pasal 12 ayat 12 dan 13 dan sampai 13 di situ ada kejatuhan Lucifer. Nah, dan sesi kedua Bapak menjelaskan bahwa malaikat hanya terdiri dari roh saja. Ya. Dan pertanyaan saya, apakah tadi Lucifer itu jatuh dalam dosa? Dia bukan di situ tidak ada jiwa Lucifer. Nah, tolong dijelaskan. Ya. Berarti dari saya kecepatan menjelaskan. Saudara pernah dengar kata intuisi? Di dalam roh itu ada intuisi. Sampai hari ini saya sulit mencari kata bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya roh juga punya tiga hal itu. Pikiran, kemauan. Pertama apa tadi? Pikiran, ya, ide, kemauan, perasaan. Roh juga punya tiga itu. Buktinya, Papa di surga punya keinginan tidak? Dia roh. Setan punya keinginan tidak? Punya. Nah itu roh. Papa kita punya ide tidak? Punya. Setan punya ide tidak? Punya. Maaf, jadi tadi saya terlalu cepat. Jadi roh juga punya tiga hal itu. Maka itu Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Efesus berapa itu? 4 atau 3? Efesus ayat 30. Coba saya lihat dulu. Nah, kenapa sampai dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus? Berarti dia punya perasaan, karena dia bisa diduka citakan. Efesus berapa ya? Tolong saya. Ayat 30 kok tidak salah, coba. Iya. Kamu baca Efesus 4 ayat 30. Nih, yang kuat. Efesus 4 ayat 30 ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu membukakan Roh Kudus, Ya. Roh Allah yang telah memataikan kamu menjelang hari raya penyelamatan. Ya. Jadi Roh Kudus bisa diduka citakan. Berarti dia punya perasaan tidak? Punya. Jadi saya tadi salah, saya minta maaf. Jelas sekarang? Yang berikut apa? Nanti kembali ke kamu ya, terakhir. Saya ingin bertanya tentang penjelasan Bapak Yesus pertama tadi yang mengatakan manusia itu punya pikiran dan binatang itu punya pikiran. Yang saya tidak mengerti dan masih bingung,
binatang punya pikiran. Kalau kita punya pikiran, kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kalau binatang itu mempunyai pikiran, berarti dia bisa membedakan yang baik dan jahat. Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan tentang tubuh, jiwa, dan roh. Yang saya ingin tanyakan, kalau istilahnya orang yang dalam dosa itu kan yang buat jahat tadi kan tubuh itu melakukan, terus jiwanya itu berpikir. Nah, mengapa rohnya itu yang harus dihukum? Ya. Yang pertama saya jawab dulu. Mereka punya pikiran, kita punya pikiran, tapi mereka tidak punya intelektual. Jangan lupa intelektual. Binatang tidak punya intelektual, hanya punya pikiran. Waktu anjing kita kejar, kenapa dia lari? Nah yuk, kenapa dia lari? Coba jawab. Karena dia mikir takut dipukul atau dibunuh. Nah, punya pikiran tidak? Punya pikiran tidak? Coba jawab. Punya. Ketika burung buat sarang, mikir tidak? Apa yang dipikir pertama kali? Apa? Iya, meletakkan di dahan yang paling kuat. Dia mikir. Apalagi sebut binatang punya pikiran atau tidak? Punya. Binatang punya pikiran. Jadi jangan anggap binatang nggak pikir. Yang kedua saya lupa, kamu tanya apa tadi? Maaf. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, dalam manusia itu kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya melakukan perbuatan. Oh ya, rohnya tahu. Oke, terima kasih. Ya, karena yang bisa dihukum itu cuma roh yang kekal. Maka itu tadi 1 Korintus 15 ayat 50. Kenapa tubuh daging dengan darah tidak bisa apa tadi? Mewarisi surga? Nggak bisa. Begitu kita mati seperti binatang mati, Pengkhotbah 4 tadi itu, habis di tanah jadi debu lagi. Roh kita yang diadili. Kenapa? Karena roh kita harus dihidupkan lebih dulu. Kalau roh kita hidup, maka kita bisa berpikir dengan baik seperti Tuhan. Jadi begini, waktu Adam dikatakan, kalau kamu makan buah pohon ini kamu akan apa? Betul? Dia mati? Alkitab tulis di umur berapa? 900 berapa tahun itu? Nah, berarti Tuhan bohong dong. Buktinya nggak mati? Nah, jadi yang mati adalah rohnya. Putus hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah tujuan penginjilan, supaya manusia dihidupkan kembali. Betul? Rohnya. Jadi tubuh dan jiwa cuma dihukum di dunia, roh dihukum sampai kekal kalau tidak bertobat. Jadi yang masuk neraka itu bukan tubuh kita, bukan jiwa kita, tapi roh kita yang masuk neraka karena dihukum. Jelas ya? Kurang berapa ini? Satu sana. Ya. Ya, terima kasih. Bapak telah menjelaskan tadi bahwa roh manusia adalah roh Allah sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, ketika manusia jatuh dalam dosa dan roh atau jiwa manusia, Jangan campur, bukan jiwa. roh manusia telah tercemar oleh dosa. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, bagaimana dengan roh Allah yang kudus itu? Apakah telah tercampur dengan dosa? Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua menyangkut pada malaikat tadi. Pertanyaan saya di situ, kapankah Allah itu menciptakan malaikat? Itu aja. Pertanyaan pertama, ini hebatnya Tuhan. Kalau ya nggak beneran. Kalau saya memberikan handphone saya, siapa namanya? Amos. Kalau saya memberikan handphone saya kepada Amos, kalau ya, jangan lupa, kamu pegang. Ya, udah. Saya pergi. Kalau ya jangan lupa itu. Jadi handphone itu di tangan siapa? Amos. Saya sudah nggak pegang lagi. Begitu roh Tuhan diberikan kepada manusia itu jadi milik manusia. Tuhan balikkan lagi, cuma pinjam saja. Tapi ketika Amos saya beri handphone itu, dia rusak. Dia
maling. Saya rasa bagaimana? Sedih. Kenapa barang bagus dirusak? Maka itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Papa sedih tidak? Sedih sekali. Kenapa? Itu sebabnya ada maksud penyelamatan. Yesus dikirim datang untuk menebus. Jadi rohnya sudah jadi milik manusia. Kita baca ayat ini, Roma 11 ayat 29. Jadi apa yang sudah diberi kepada manusia, ini hati Tuhan. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia, itulah anugerah pengampunannya semuanya dan panggilan. Begitu Tuhan memberi, sudah bebas. Jadi rohnya hancur, rusak, tapi Tuhan tidak rusak. Kalau handphone yang saya kasih dirusak Amos, saya bisa dapat baru lagi tidak? Bisa nggak? Bisa. Nah itu Tuhan. Roh yang diberikan kepada manusia rusak karena dosa, maka itu dia ingin kembali menyelamatkan manusia. Matius 13 ayat 44. Pada akhirnya maka keselamatan berlaku. Matius 13 ayat 44. Maka itu kenapa kita harus menginjil, karena ayat ini Matius 13 ayat 44. Ya, ini hebat sekali. Hal kerajaan surga itu seumpama apa? Harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ladang itu adalah kita. Kenapa ladang itu kita? Kita ini seperti sebuah bidang tanah. Karena tubuh kita dibuat dari apa? Tanah. Nah di dalam ladang yang ditemukan oleh seorang itu ada harta yang terpendam. Siapa orang yang menemukan ladang itu lalu dia pulang jual semua miliknya, itulah Yesus. Dia tinggalkan surga, turun ke dunia untuk beli ladang itu. Yang dituju bukan ladangnya, tapi apanya? Harta yang terpendam. Nah itulah roh manusia. Berharga roh yang dihembuskan, nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan kepada manusia, itu harta yang terpendam. Yesus harus jual semuanya untuk menyelamatkan kita. Nah itu kasihnya yang luar biasa. Jelas kan? Satu atau dua pertanyaanmu tadi? Yang dua apa tadi? Malaikat diciptakan. Oh ya, malaikat. Saudara, ada banyak rahasia yang Tuhan itu buat yang kita tidak perlu tahu. Betul nggak? Ada banyak yang dia buat kita nggak perlu tahu. Ulangan 29 ayat 29. Kita lihat ayat ini. Amos membaca ya. Ulangan 29 ayat 29. Begini firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum. Ya. Perkataan hukum Taurat ini. Ya. Amin. Jadi kalau ada rahasia Tuhan, ya udah, itu milik Tuhan. Saya tanya, nggak usah Tuhan. Siapa Bupati Landak? Dokter siapa? Andrianus. Oke. Walaupun dia orang Dayak, jadi bupati di tanah Dayak, dia boleh punya rahasia nggak yang dia putuskan sendiri? Banyak. Nah, apakah kita maksa dia? Bupati, bukan rahasia itu. Kenapa Pak Bupati punya rahasia? Bukan urusan kita. Ada banyak rahasia yang Tuhan punya. Hormati dia. Itu urusan dia. Yang penting kita sudah ciptakan. Gak usah pusing dengan malaikat. Yang terakhir kamu lagi. Jangan ngawur ya pertanyaannya. Baik, saya masih banyak pertanyaan tadi. Nyawa lagi. Ayo nyawa terus. Oke.
Iya, kalau kita ketahui bahwa Tuhan Yesus memiliki sifat yang dua gitu ya. Yang dua? Ya, Mana? maksudnya secara manusia yang lahir dan Oke, ya. alam. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, jadi otomatis kemanusiaan dari darahnya itu kan tidak ada. Jadi masih saya hubungkan kepada darah tadi kan tidak bisa ikut bersama-sama di surga. Bapak jelaskan bagaimana sekarang kita mengetahui tentang darah Tuhan Yesus itu masih berkuasa gitu. Iya. Mau dijelaskan? Nggak bisa dijelaskan. Darah Yesus tidak akan masuk ke surga sebab darahnya ditinggal di dunia untuk menyucikan kita semua. Di surga nggak perlu darah karena nggak ada yang disucikan lagi. Jelas? Nah, jadi lagi sekali bagian-bagian Tuhan biar Tuhan yang urus. Ayo kita urus bagian kita. Jangan sombong. Masih banyak bagian kita yang belum kita urus, ya atau tidak? Loh, saya tanya ya atau tidak? Nah, maka itu jangan urus yang bagian orang lain. Urus bagian kita sendiri. Sudah selesai semua tadi? Kembali duduk. Oh ya, satu lagi. Oke, ini yang belakang. Kamu juga mau tanya? Enggak tahu. Cepat. Satu aja. Nanti bisa lewat SMS yang lain. Karena ada film bagus akan dilihat. Ini anak kecil satu ini. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Langsung saja pertanyaan saya, Pak. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Bapak tadi mengenai trikotomi tadi, mengenai tubuh, jiwa dan roh. Dan apa istilahnya trikotomi? Bisa nggak nirukan? Apa ya? Oh ya udah lanjut. Ya, jadi pertanyaan saya kali ini saya masih belum mengerti karena ilmu teologi yang saya pelajari juga saya mengerti paham dikotomi dengan satu Menganut apa? dikotomi. Ya, di mana tubuh itu terdiri atas dua aspek yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Ayatnya ada tidak? Ya, ada saya Alkitabnya Pak dari Matius pasal 10 ayat 28. Ya, bacakan. Saya bacakan. Nggak apa-apa itu nggak susah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat, yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, Pak. Jadi kalau memang jiwa itu berbeda dengan roh, tentu Tuhan Yesus akan mungkin menambahkan perkataannya yang juga tidak bisa membinasakan roh. Ya. Ya, jadi saya hanya berpikir, Pak, ini ada satu indikasi antara jiwa dan roh itu ada merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya juga kuatkan alasan saya dengan pernyataan Bapak tadi yang mengatakan bahwasanya roh Allah itu juga memiliki perasaan, kehendak dan pikiran, dan roh yang diterima oleh manusia sejak diciptakan adalah roh Allah sendiri seperti Bapak jelaskan. Berarti di dalam roh yang telah Allah berikan itu juga terkandung jiwa, perasaan dan kehendak itu, Pak. Ya. Jadi istilahnya antara jiwa dan roh itu tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan zat yang sama. Iya. Ya, terima Oke. kasih. Terserah yang mau percaya itu percayalah. Kita harus lihat latar belakang penulisan Matius 10. Dia bicara pada orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Jadi seperti Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi, aku jadi seperti orang Yahudi. Kepada orang-orang yang berhukum Taurat, aku jadi seorang berhukum Taurat. Dan kepada semua orang, aku jadi semua orang. Karena orang Saduki tidak percaya kebangkitan, maka Yesus nggak mau debat masalah roh. Itu masalahnya. Tapi mengapa ada 1 Tesalonika 5:23? Apakah firman bertentangan? Tidak. Alkitab tidak menentang dirinya sendiri. Tapi ini masalahnya. Karena tetap ada kelemahan-kelemahan. Karena itu terjemahan. Nah, saya pakai prinsip ini. Alkitab bisa salah dalam penulisan dan penterjemahan karena bahasa itu berkembang, dan ini yang dibahas oleh orang Islam. Saya akui, tetapi Alkitab
tidak akan salah dalam otoritas dan isinya, iya atau tidak? Oke. Kapan Amerika menjadi negara? Tanggal berapa? Tahun berapa? Cepat. Ya, 4 Juli tahun berapa? 1776. Itu lama atau sebentar? Cepat, itu sudah lama atau baru sebentar? Lama. Waktu deklarasi ya Undang-Undang Dasar Amerika ditulis oleh tangan, bukan oleh mesin cetak. Enggak. Itu saja masih bisa disimpan sampai hari ini. Yang asli itu masih ada. Seperti naskah proklamasi, masih baru 65 tahun yang lalu. Ini naskah Amerika. Maksud saya begini, kalau manusia saja bisa menyimpan yang sudah ribuan tahun, masa Tuhan gak bisa jaga firman-Nya? Ya sudah. Jadi dikotominya itu karena Yesus bertemu orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Nah, dia gak mau debat. Ya udah, kalau kamu gak percaya kebangkitan, urusanmu. Maka itu takutlah kepada dia yang bisa membunuh jiwa. Karena kata itu cuma pengkalimatan saja. Karena buktinya Kejadian 2 ayat 7. Kalau jiwa dan roh itu sama, untuk apa dia berfirman? Kejadian 2 ayat 7. Karena jiwa di dalam darah, Imamat 17 ayat 11. Oke, kita nggak usah diskusi. Kalau kamu percaya itu percayalah. Saya nggak percaya itu karena Alkitab lebih hebat, bukan penafsiran. Terakhir, anak kecil. Bentar, kamu itu umur berapa? 21. Masih kecil betul loh, ya. Iya, terima kasih. Yang perlu saya tanyakan, tadi Bapak jelaskan mengenai Allah menciptakan manusia, yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi, bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup. Yang saya tanyakan, Pak, yang masih belum saya mengerti, berarti dalam hal ini apakah nafas Allah itu dia bagikan kepada manusia di saat dia disebutkan bahwa menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu, atau bagaimana? Ya, binatang begitu diciptakan dia langsung hidup. Begitu pula manusia, begitu diciptakan dari debu tanah langsung hidup. Siapa pernah dengar cloning? Cloning? Saya tanya, pernah dengar cloning tidak? Pernah. Apa terjemahan cloning? Ayo. Ini cloning itu hebat. Teknologi manusia hebat karena manusia pintar. Jadi dari salah satu sel dibawa ke teak sini, itu bisa dibuat jadi manusia kembar. Misalnya, saya di cloning. Teknologi itu bisa buat persis saya, mata, rambut, semuanya. Itu sampai ribuan Daniel Alexander yang lain. Binatang sudah berhasil, manusia pernah berhasil tapi langsung mati. Nah, di sini kita melihat manusia cloning itu nggak punya roh, karena roh ini pribadi. Saya ambil jam tangan saya. Kalau saudara lihat sebuah jam tangan, yang disebut jam tangan itu luarnya atau dalamnya? Jam tangan. Ada yang jawab luarnya. Oke. Jam tangan merek apa yang paling mahal di dunia? Rolex. Itu paling mahal. Saudara tahu ada jam Rolex sampai harganya 300 juta. Karena dibuat secara khusus. Dan itu cuma satu. Rolex itu buatannya pakai tangan teliti. Nah, kalau saudara diberi jam Rolex tapi cuma tempatnya saja, luarnya saja, nggak ada mesinnya, mau tidak? Mau saja, nggak apa-apa, keren toh dipakai. Kalau tanya jam berapa, oh itu sana, kita alihkan aja kalau tanya jam. Jadi jam itu di mananya? Di dalamnya mobil. Mobil apa paling bagus? Yang saya tahu, mobil apa paling bagus? Jangan bilang bajai, awas. Apa paling bagus? Apa? Innova. Ya, Innova.
Mercedes gitu loh, kok Innova. Oke, mau nggak saudara diberi bodinya Mercedes saja nggak ada mesinnya? Taruh aja garasi buat keren-kerenan. Wih, mobilmu bagus, kok nggak pernah kamu pakai? Maklum, ngabang nggak ada jalan bagus. Jadi mobilnya di mananya? Di dalamnya mesinnya itu. Nah, waktu orang itu meninggal, yang dipeti mati itu apanya? Luarnya saja. Orangnya sudah pergi, rohnya itu yang pergi. Jadi lagi trikotomi, yang ada cuma tubuhnya dan darahnya yang masih dipeti mati itu. Kenapa kita perlu identitas? Disebut pribadi kita. Pribadinya Pak Filipus, pribadinya Pak Hendra, pribadinya apa yang mani? Betul namamu ya? Oh, itu namanya apa yang mani? Marganya Gul. Di dalamnya, bukan luarnya. Apa yang mani boleh kecil, mungil. Tapi rohnya itu pasti besar. Amin. Karena berasal dari Tuhan. Itu loh. Nah, jadi pribadi kita itu di dalam gak kelihatan. Saya bicara kepada saudara, saya ngajar saudara. Yang saudara lihat saya ini bukan. Saya pribadi gak bisa saudara lihat karena di dalam. Nah, kalau saya keluar dari tubuh ini, itulah roh saya yang pergi dan saya mati. Jelas sekarang? Jadi beda. Kalau manusia tidak diembusi roh, maka kita binatang.